Kita sekarang mau bersihin tas. Ini Lenovo mereknya, dan udah banyak jamurnya. Jadi pertama kita bersihin dulu pakai sikat dulu ya. Bersihin dulu gini debunya. Nanti baru kita akan sabun pakai sabun. Oke. Sementara gue jeda dulu. Oke, ini udah saya bersihin debunya ya pakai sikat, dan sekarang tinggal siapin lap atau untuk dibasahin gini. Nah, kita akan lap dulu ininya, kita lap dulu basah semua sampai debunya itu benar-benar udah sedikit udah terangkat lah ya. Nah, biasanya tas-tas kayak gini di dalamnya itu bahannya seperti ada styrofoam atau busa gitu ya. Ada juga yang pakai kertas, tergantung dengan harganya. Dan ini gue pencet kayaknya ini seperti spons atau busa yang apa ya jelasinnya, pokoknya dia itu busanya seperti ada campuran kayak plastik itulah ya, jadi kayak styrofoam lah. Kalau sebenarnya untuk dicuci secara langsung nggak masalah sih, cuman kita lebih menggunakan ini aja supaya bagian-bagian yang lainnya nggak rusak, karena kita nggak tahu dalamnya itu ada yang pakai kertas atau enggak. Takutnya ketika dicuci semua secara basah nanti rusak. Oke, season 2 ini ya, ini saya bersihin dulu. Oke, ini udah gue lap dan ini lihat airnya udah keruh, dan ini udah saya lap basah. Dan sepertinya yang tadi yang banyak jamurnya ini kayaknya dia nggak bakal bisa hitam lagi kecuali menggunakan cat ya. Oke, biar lebih terang. Nah, bisa dilihat nih. Nah, setelah kita lap, dia akan balik lagi putih-putih kayak gini, dan mungkin gue bakal kasih aplikasikan semir ya ke bahan ini bukan kulit, tapi ini semacam seperti apa ya, seperti bahan kalep begitu ya, seperti kalep gitu, saya kurang tahu juga. Ini belum 100%, jadi ini cuma baru tahap awal, karena di sisi-sisi ininya juga masih banyak debu-debunya. Nanti kita akan menggunakan sikat, tapi sebelumnya airnya kita akan ganti dulu. Oke, nanti kita lanjut ke proses berikutnya ya. Ini ke tahap yang ketiga. Oke, kita akan masuk ke tahap 3, dan gue udah siapin deterjennya. Ini yang nantinya kita akan menggunakan sikat ya, seperti ini. Semuanya merata. Nanti setelah proses penyikatan, nanti kita akan bilas lagi dan lanjut ke proses keempat ya. Jadi saya akan sikat dulu ini sama apakah ini bisa hilang atau enggak, nanti kita coba dulu. Kalau emang nggak bisa hilang, mungkin nanti kita bakal pakai semir ya. Oke, nanti akan lanjut proses keempat. Oke, kali ini kita memasuki proses yang kelima, yaitu saya menggunakan deterjen khusus untuk menghilangkan noda yang ada di semacam karet ini, karena ketika dibilas dengan air biasa dan menggunakan sabun biasa, dia tidak menghilang, warnanya tetap akan muncul warna-warna putih seperti ini ya. Jadi ini ada deterjen khusus untuk menghilangkan seperti noda-noda jamur, dan ini nggak perlu pakai air, kita sikat aja, nanti kita akan langsung lap. Dan untuk hasil yang di sini ini sudah bagus, nanti tinggal diproses yang keenam finishing, yaitu menggunakan satu lagi deterjen yang khusus
untuk menghilangkan bau-bau dan membuat warnanya lebih cerah. Oke, nanti kita akan masuk ke proses yang ke-6 ya. Ini adalah proses yang kelima. Kita akan lanjut lagi setelah saya menyelesaikan ini ya. Oke, ini adalah proses yang ke-6, yaitu terakhir dari proses pencucian. Kalian bisa lihat setelah menggunakan deterjen khusus ya untuk bahan sejenis seperti karet ini ya. Ini seperti karet, dan ini hasilnya dia warna putih-putih belangnya itu sudah tidak muncul lagi. Namun apabila cara ini tidak berhasil, Anda bisa menggunakan dengan semir ya, bisa menggunakan semir kulit atau juga bisa menggunakan semir untuk bahan-bahan karet. Nah, ini seperti ini setelah proses sudah kering ya, lumayan. Namun kita akan masuk ke proses yang ke-6, yaitu terakhir. Saya sudah menyiapkan ini adalah deterjen khusus untuk menghilangkan bakteri atau jamur-jamur yang ada di bahan tas ini ya, supaya nanti ketika sudah kering jamurnya itu nggak balik lagi dan tas ini tetap menjadi wangi dan warnanya tetap cerah. Oke, kita akan lanjut ke proses yang ke-6 dari proses pencucian. Dan yang terakhir, kalian setelah mencuci ini bisa kalian kipas-kipas aja atau dikeringin dengan hair dryer. Untuk saran saya, setelah selesai kalian tinggal dikipasin aja, nanti kering sendiri. Oke, itu aja yang bisa saya kasih berbagi di sini. Simple, walaupun memang ada tahap-tahapnya, tapi ini adalah proses supaya tas ini tidak rusak. Karena ketika kita langsung jeburin aja, kita rendam, kita sikat, cuci pakai air, kita guyur, itu juga bisa. Tapi masalahnya ini bukan tas pribadi, ini tas customer, jadi harus melakukan tahap itu supaya nggak rusak gitu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau misalkan dalamnya itu ternyata bukan terbuat dari busa atau yang lain, dari kertas misalkan, nanti rusak, terus ya mau tidak mau harus dibelikan yang baru. Itulah, jangan sampai ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di tahap selanjutnya. Oke, udah selesai di tahap ke-6 dan ini hasilnya. Kita tinggal mengeringkannya ya. Ini dalamannya juga udah saya bersihin, dan jamur yang di awal itu di bahan karet ininya ada warna-warna putihnya ya, belang-belang putih seperti ini nggak bisa hilang karena ini cat ya, ini cat pewarna. Jadi seperti ini nih ya, seperti ini, jadi itu nggak bisa hilang. Tapi yang penting ini warnanya udah kembali hitam dan seperti ini ya. Jadi sangat mudah caranya, yang penting kita sabar dan teliti. Itu aja yang bisa saya bagiin, dan kita tinggal diangin-anginkan aja ya. Nanti dia akan kering sendiri karena supaya tasnya ini kering dengan sempurna. Karena kalau dipakein hair dryer takutnya nanti kebakar atau meleleh karena kepanasan, bisa juga, tapi kalian harus hati-hati. Oke, karena
Udah waktunya, udah sore juga, dan saya ada keperluan lain, mau syuting lagi di tempat lain. Sampai di sini aja.